area feeder wilayah 3, Sumatera Utara dan Aceh, Lampung, Provinsi Perjalanan juga ada Umroh ke Tanah Suci, Mekah dan Madinah. Kiranya nanti Bapak Ibu semuanya mendapatkan pahala umroh yang mabrur dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Travel, Ayo travel percaya. bisa dipercaya. Karena aman gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT Travel. Kembali lagi bersama saya Ngatijo. Kali ini saya lagi bersama dengan Bapak Aulia Ritonga selaku tour leader yang akan mendampingi jamaah pada keberangkatan 21 September 2022. Jadi saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan pesawat dan juga persiapan-persiapan lainnya yang berhubungan sebagai fasilitas terbaik dari AET Travel. Baik Bapak, dengan Bapak Aulia benar? Betul. Bapak ini sebagai tour leader, pastinya tentang persiapan dan kesiapan dari pesawat, handling, bandara maupun tentang persiapan jamaah pastinya udah cukup tahu lah Pak ya. Oke, jadi mungkin pertanyaannya gimana dengan persiapan seperti itu ya. Kemudian tentang pesawat yang digunakan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah sejak kemarin kita sudah mempersiapkan untuk keberangkatan tanggal 21 ini. Jadi kemarin sore kita sudah memasukkan koper ke dalam bagasi bandara, dibantu oleh tim handling dari kantor AET Travel Area 3. Kemudian hari ini, hari H keberangkatan, kita juga sudah mempersiapkan rundown pelepasan jamaah. Nah, terkait dengan pesawat yang digunakan, alhamdulillah kita menggunakan Lion Air. Karena hari ini dari Sumatera Utara, dari Kuala Namu, yang direct Kuala Namu Madinah itu adalah Lion Air. Nah, mungkin banyak pertanyaan jamaah di luaran sana, kok pakai Lion Air gitu kan? Mungkin begitu banyak ada kekhawatiran. Pesan buat Bapak Ibu semuanya bahwasanya Lion Air itu sama pesawat yang mereka gunakan dengan pesawat-pesawat lain, ya, sama. Misalnya saja Garuda itu menggunakan Boeing, sama dengan Lion Air. Lion Air pun menggunakan Boeing. Garuda menggunakan Airbus, sama juga dengan Lion Air. Lion Air pun ada menggunakan Airbus. Artinya tidak perlu khawatir karena model pesawat yang digunakan sama. Bedanya Lion Air memang menguasai udara di Indonesia, menguasai pasar penerbangan di Indonesia. Mungkin karena itu setiap kali ada sedikit saja masalah itu kelihatan begitu. Artinya sama saja fasilitasnya sama saja maksud saya maskapainya, mesin yang digunakan sama. Jadi tidak perlu khawatir. Dan kemarin saya dapat bocoran bahwasanya pesawat yang digunakan dari Medan menuju Madinah, ya, dari Kuala Namu menuju Madinah itu adalah pesawat yang memang khusus diperuntukkan untuk keberangkatan umroh. Nah, khusus diperuntukkan untuk keberangkatan umroh. Artinya Bapak Ibu tidak perlu khawatir, ya. Insya Allah pesawat yang digunakan nyaman, di dalam nanti juga kita diberikan makan, dan alhamdulillahnya jamaah-jamaah kita sebelumnya yang terbang menggunakan Lion Air itu aman, insya Allah. Dan nanti tentu kita akan bikin reviewnya, nanti Bapak Ibu bisa lihat di video review kita terkait penerbangan ini. Maskapai dari Lion Air ini adalah maskapai yang menguasai pasar penerbangan di Indonesia, pasar domestik khususnya. Jadi kalau misalnya sedikit saja ada masalah, mereka akan jadi hot issue. Itu yang membuat persepsi di kepala Bapak Ibu semuanya itu jadi cukup tidak nyaman terhadap maskapai ini. Tapi saya yakin, saya sudah bolak-balik naik pesawat ini, insya Allah aman. Insya Allah aman. Dan alhamdulillah jamaah kita tidak pernah ada masalah menggunakan Lion Air. Sebagai tour leader sendiri Pak, kita kan udah tahu perjalanannya untuk umroh ini kan. Boleh ada bocoran atau mungkin sharing dikit tentang tempat-tempat yang bakal kita kunjungi gitu? Oke. Jadi nanti ketika kita di Madinah dan di Mekah, jadi kita ini pertama penerbangannya langsung ke Madinah dulu, nanti pulangnya dari Jeddah, dari Mekah. Dan di sana nanti tentu kita akan mengunjungi tempat-tempat wisata yang bernilai sejarah, yang tentunya sejarah itu berasal dari zaman-zaman para nabi-nabi dulu.
Nah, mungkin nanti kita akan ke Masjid Qiblatain, akan ke Masjid Kuba, ya, masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kita akan nanti ke Bukit Uhud misalnya, dan kita akan ke tempat-tempat lainnya yang tentunya ini akan insya Allah menambah wawasan kita ketika kita berada di sana. Begitu juga dengan di Mekah, ya, selain kita nanti tentu ke tujuan utama kita itu kota Mekah, Ka'bah itu sendiri, ya, kita melakukan umroh di sana, kita akan berkunjung juga ke tempat-tempat lainnya. Nah, kita akan datang misalnya ke Padang Arafah, di mana ketika musim haji semua orang berkumpul di sana. Umroh kan tidak kumpul di situ, tapi setidaknya punya pengalaman. Akan kita tunjukkan di sini loh tempatnya para jamaah haji itu berkumpul. Nah, seperti itu. Dan ada beberapa tempat-tempat wisata lain nanti yang akan kita kunjungi. Seperti itu. Terkait ini Pak, di Madinah itu peraturan setelah Covid dan sebelum Covid itu kan berbeda. Ada beberapa larangan ataupun hal-hal yang emang dilarang dilakukan di sana. Jadi untuk mempersiapkan itu gimana dari Bapak sendiri gitu? Oke, peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan terbaru dari pemerintah Saudi Arabia memang cukup berbeda jika dibandingkan sebelum Covid, ya. Tapi ini masih lebih nyaman dibandingkan ketika pasca awal-awal Covid. Ketika new normal misalnya, umroh new normal, yang pertama tentu mahal sekali biayanya. Kemudian adanya kebijakan-kebijakan seperti karantina, ya, udah gitu pembatasan yang sangat ketat. Kalau hari ini itu sudah cukup ringan, ya, sudah cukup ringan, walaupun masih ada peraturan-peraturan yang harus kita ikuti. Misalnya kita di sana itu sekarang belum bisa untuk melakukan halakoh di dalam masjid. Ya, kita belum bisa melakukan perkumpulan atau kajian-kajian di dalam Masjid Nabawi. Nah, biasanya itu akan diusir nanti oleh askar sama polisi di sana. Nah, ini mungkin terkait kebijakan Covid juga yang tidak boleh berkumpul-kumpul. Nah, seperti itu. Walaupun ada kebijakan-kebijakan terbaru dari pemerintah Saudi Arabia, insya Allah kita akan bisa menyesuaikan dan tetap membuat jamaah kita nyaman. Jadi nggak usah ragu, mau berangkat sekarang umroh itu tetap nyaman Bapak Ibu, karena poinnya adalah ibadahnya. Tadi udah gimana cara handling pesawat, bandara gitu, terlebihnya, ya kan. Ada juga kita singgung tentang kebijakan Arab Saudi. Jadi persiapan sendiri kalau dari Bapak gimana ini Pak? Baik terkait perlengkapan ataupun materi-materi ya yang kita bawa ke sana lah gitu. Oke. Kalau saya pribadi, persiapan-persiapan yang dilakukan adalah kalau saya fokus memang ke jamaahnya, ya. Kalau saya pribadi fokus ke jamaah karena ini penting untuk kenyamanan si jamaah itu sendiri. Terkait seperti apa nanti handling ketika di dalam pesawat, itu sudah kita gambarkan situasinya. Termasuk juga kegiatan hari ini menyambut kedatangan jamaah untuk mereka berangkat, itu sudah kita gambarkan. Dan termasuk juga nanti ketika jamaah itu pulang, itu sudah kita gambarkan. Jadi sudah kita persiapkan semuanya. Jadi saya pribadi sebagai tour leader itu memang biasa, saya sudah biasa untuk mentargetkan kepuasan itu up 100%. Nah, saya akan berusaha untuk memberikan kenyamanan pelayanan terbaik, ya. Target saya 100% kepuasan, itu target saya. Masalah nanti tidak capai seperti itu takdir, artinya memang sudah dipersiapkan. Jadi Pak, sebagai masyarakat umum, pastinya saya banyak pertanyaan terkait umroh ini gitu kan. Jadi ada beberapa maskapai travel yang mungkin kurang dipercaya terkait untuk pembawaan ibadah ini kan. Sebagai tour leader dan juga Bapak ini kan berada di posisi manajer area gitu kan. Kenapa sih kita harus memilih AET untuk untuk berangkat umroh gitu? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi saya sendiri sebelum di AET Travel itu beberapa kali ada di travel lain, ya, bahkan pernah saya di travel yang travel itu bermasalah di Indonesia gitu, ya. Wajar masyarakat Indonesia sekarang itu punya kekhawatiran yang luar biasa karena pertama uang yang mereka setorkan itu tidak sedikit, ya, dan mereka mengumpulkan uang itu cukup lama. Tidak semua yang berangkat ini adalah orang kaya gitu, ya. Nah, jadi itu sangat wajar. Nah, pertanyaannya kenapa harus berangkat dengan AET Travel?
Nah, sejak 2017 saya di AET Travel ya. Saya memperhatikan memang belum pernah AET Travel ini tidak memberangkatkan jamaahnya. Jadi kita tuh rutin setiap bulan seluruh Indonesia itu memberangkatkan 2.000 hingga 7.000 jamaah rutin ya. Nah, dan sejauh saya berada di sini, dulu di 2017 sebagai perwakilan, itu tidak ada ria-ria masalah untuk pemberangkatan dari AET Travel. Itu yang pertama. Jadi penting ya. Jadi pilihlah travel memang yang bagus dari track recordnya. Gitu. Yang kedua, walaupun seperti itu kita tidak pernah punya pengalaman buruk, kita tidak pernah memberikan pengalaman buruk kepada jamaah kita, tapi kita tetap berinovasi. Salah satu inovasinya adalah kita menghadirkan solusi pembayaran yang aman buat jamaah. Ya, kita ada program Rahman dan Rahmat namanya. Ini 2 program tabungan, yang satu untuk jamaah yang memang mau berangkat dalam waktu dekat. Nah, ini penting. Jadi kalau pentingnya seperti apa? Kalau biasanya jamaah itu daftar, dia transfer ke rekening perusahaan. Ya, sekarang kita ada pilihan. Jamaah bisa transfer itu ke rekening atas namanya sendiri. Jadi dia nanti kita bantu untuk membuka tabungan atas namanya sendiri. Dia tabung ke rekening itu. Jadi seandainya jika suatu saat ada problem ya, atau dia tidak mau berangkat, atau mungkin dia gagal diberangkatkan misalnya, mudah-mudahan sih jangan seperti itu. Nah, uang dia tetap aman. Uang dia tetap aman karena berada di rekening atas namanya sendiri. Nah, jadi inovasi-inovasi seperti itu yang kita berikan kepada jamaah untuk meningkatkan kepercayaan mereka. Karena kita paham betul masyarakat saat ini hatinya tuh diobok-obok sama travel bodong. Ya, nah seperti itu. Oke Pak, saya kira cukup informasi yang Bapak sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Lancar perjalanannya, sehat selalu Bapak. Terima kasih Pak ya.